warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada ini, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doa. Baiklah, seluruh pelajaran, maka ini kita berdoa kepada Allah. Selesai. Baik, apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke, boleh Anda fokus dulu untuk pembelajaran kita. Baik, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu nih, Ketua. Apakah ada yang tidak hadir? Ada satu orang, Bu. Keterangannya Pak Ketua. Hadir, Bu. Baik, terima kasih ya Ketua. Oke, Bu. Nah, sebelum itu, udah siap belum untuk memulai pembelajaran hari ini? Nah, sebelum itu Ibu mau mereview materi kita dulu nih, yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Gaya, Bu. Apa itu gaya, Dipa? Gaya itu tarikan atau dorongan, Bu. Bagus. Selain itu kita juga sudah belajar nih bahwa gaya itu dapat menyebabkan apa saja terhadap suatu benda. Siapa yang masih ingat? Bisa menyebabkan benda bergerak, Ya. berhenti, benda melayang. Bagus sekali Dinda. Selain itu kan benda juga dapat mengakibatkan mengubah gerak dan bentuk benda. Contohnya nih saat Ananda melihat orang bermain sepak bola, pernah kan? Pernah, Bu. Nah, di situ saat bola ditendang, bola yang semula diam lalu ditendang oleh pemainnya akan terpental ke depan. Dari situlah adanya gaya. Sebelum itu Ibu mau bertanya nih, siapa yang pernah mendorong sesuatu yang berat ataupun misalnya lemari besar atau tembok di kos atau di rumah? Pernah, Bu. Nah, Diva, saat Diva mendorongnya, apakah benda itu bergerak? Kalau lemari besar tidak bergerak, Bu. Menurut Diva kenapa? Karena gaya yang memberikan tidak cukup besar. Nah, menurut Diva, ataupun Anda semua itu termasuk nggak dalam konsep usaha dalam fisika? Tidak, Ibu. Iya. Nah, jadi Anda bilang, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengatakan bahwa kita sudah melakukan usaha, namun meskipun hasilnya belum terlihat. Nah, sebenarnya pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam fisika itu berbeda ya, Nanda. Walaupun dalam fisika, walaupun kita sudah memberikan dorongan ataupun gaya terhadap satu benda itu, namun benda itu tidak bergerak, itu belum melakukan konsep usaha dalam fisika. Bu. Iya, Permisi, Bu. baik, silakan. Gak apa-apa. Sebelum itu, silakan Anda semua perhatikan video di depan ini. Siapa yang tahu apa nama? Saya tahu kan Pacu Jalur kan? Ini adalah kegiatan yang berasal dari Riau. Coba Anda perhatikan bagaimana di sini para pendayung menggerakkan dayungnya. Lagi, Aisyah, Ini digerakkan secara kuat supaya perahunya bisa berjalan. ya, nampak kan bahwa perahunya itu bergerak maju. Menurut Anda apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena adanya gaya. Jadi Anda di sini ketika para pendayung memberikan gaya pada dayungnya, maka sehingga perahunya dapat bergerak maju, maka disinilah adanya konsep usaha dalam fisika.
Nah, jadi Nanda, hari ini kita akan mempelajari materi usaha ini, di mana usaha ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana saat Nanda beraktivitas di kos, saat mengangkat barang, itu semua berkaitan dengan usaha. Bahkan cara kerja mesin-mesin besar seperti pembangkit listrik, itu semua berkaitan dengan usaha. Nah, dengan memahami materi usaha ini, Anda semua akan tahu bagaimana cara kerja energi di alam ini. Jadi apa sebenarnya tujuan kita mempelajari materi usaha pada hari ini? Mungkin boleh tujuan pertama Dinda bacakan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian usaha dalam fisika. Zihan nomor 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara gaya perpindahan dan usaha. Lanjut, Diva. Peserta didik mampu menuliskan dan menggunakan rumus usaha dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, terakhir, Aziza. Peserta didik mampu menganalisis contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini Ibu harapkan nanti Anda dapat merasakannya ataupun pokoknya nanti di proses pembelajaran, selama proses pembelajaran itu Anda dapat merasakan tujuan-tujuan ini. Baik. Nah, sebelum itu kita akan diskusi terlebih dahulu. Apakah sudah dibentuk kelompoknya, Nanda? Belum ya, Bu. Baik, Ibu akan membentuk kelompok ini jadi 2 kelompok ya. Nanti silakan berdiskusi dengan baik. Satu kelompok. Akan bekerjasama dengan teman kelompoknya. Nah, lalu di LKPD itu kan ada tabel. Itu harus menggunakan text simulation. Nah, boleh scan barcode di depan ataupun klik link yang telah Ibu bagikan di grup. Silakan Anda semua perhatikan ya bagaimana itunya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sudah ada yang bisa menemukannya di laptop? Lagi loading. Mungkin langsung cobakan saja di depannya Nanda. Mempersingkat waktunya. Nah, silakan perhatikan semua. Jadi, ini adalah percobaan virtual mendorong meja besi ya. Nah, ini adalah meja besinya. Ini adalah bidangnya. Nanti kalau udah bisa di laptop bilang ke Ibu ya. Udah Ibu, udah bisa. Nah, di situ kan pasti masih hitungan berantakan kan? Iya. Coba centang dia print apa ini? Prevention. Udah. Lalu posisikan dia dari 0. Ubah dia dari yang posisi itu. Posisi 0,0 aja. Lalu pilih grafiknya yang Word usaha. Dan yang bawahnya juga ada kan Word juga di situ. Masa ini Word Grade. Nah, jadi ya nanti udah mau nanti nah jadi ya Nanda, ini adalah usaha. Nanti kan kalau sudah melakukan percobaan usahanya dapat dilihat di sini. Ini mengatur gayanya sudah ada kan di tabel. Sudah ditentukan berapa gayanya.
Mungkin boleh satu kelompok, satu orang satu kelompok untuk percobaan ya, Bu, di depan. Mana Indah? Oh, kelompok 2 untuk tabel 2 ya. Ini tabel 1 kan, Bu? Tabel 2 aja. Ini tengok berapa ininya? Usahanya Ini dulu ya. 342 Pemandangan Zo ya. Catat di itu ya. Boleh kelompok 1 berapa tadi Bu? 242 Bu. 242,00. Sumpah. Kelompok 1 gimana? Lagi yang ngerti kan? Kamu pakai kelompok ini. Yang bagus itu. Sudah siap Nanda? Sudah Bu. Boleh kelompok 1 presentasikan ke depan. Oke, ini yang didapat data yang dapat di kelompok 1. Boleh menjelaskan sana kan ke kelompok. Oke. Nah, untuk gaya 20 kami dapat posisi akhirnya itu pada 5 meter. Pindahan karena 5 dikurang 0, maka perpindahannya 5. Coba dengan 50 kami dapat 10 dan 100 kita dapat 15. Nah, untuk usaha yang kami dapatkan karena usaha itu adalah F kali S, Ya. Itu juga sesuai di teks ya. kan? Jadi untuk usahanya kami dapat pada gaya 20 itu 100. Kalau gaya 20 itu 150 dan gaya 100 itu 1500. Oke. Oke, selanjutnya boleh plot grafik lagi ya. Silakan plot grafik untuk kelompok 1 di sini. Jelaskan. Jadi untuk grafiknya itu horizontal dengan naik ke atas, dimana semakin besar usahanya maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan. Oke, berarti berbanding. Berbanding lurus. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh berikan H+ untuk kelompok 1 yang benar. Oke, selanjutnya kelompok 2. 1, 2 kan Bu? Iya. Ya, apa bedanya? Boleh. Kosong Ibu. Boleh jelaskan? Oke, dari data yang kami dapatkan itu kami menentukan posisi akhirnya ada 20, 15, dan 20. Nah, untuk perbedaannya itu ada 0, 10, dan 20. Lalu didapatkan juga usaha dari hasil F dikali S atau gaya dikali perbedaan itu pada data pertama 0, data kedua 500, dan data ketiga 1000. Ya. Boleh jelaskan grafiknya? Jadi hubungan grafik antara perpindahan terhadap usaha itu semakin besar perpindahannya, maka usaha yang dibutuhkan juga semakin besar. Berbanding lurus. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh berikan H+ ya. Karena selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi.
Nah, jadi Ananda, pengertian usaha dalam fisika adalah sebuah gaya yang diberikan ke sebuah benda lalu benda itu mengalami bergerak atau mengalami perpindahan. Coba Anda perhatikan di depan ada seorang anak yang sedang mendorong meja lalu meja itu bergerak maju. Apakah dia sudah melakukan usaha? Melakukan sama dulu. Ya, karena mejanya mengalami Pergerakan. lalu ada juga yang sedang mendorong tembok nih, tapi temboknya tetap tidak bergerak walaupun sekuat tenaga diberikan oleh orang tersebut. Apakah dia sudah termasuk melakukan usaha? Tidak. Tidak, karena tidak mengalami perpindahan. Jadi rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana semakin besar gaya ataupun F-nya maka semakin besar juga perpindahannya. Dan ada juga nih contoh ada beberapa kelompok orang yang sedang mendorong mobil mogok, lalu ada gambar videonya satu orang yang mendorong mobil mogok. Menurut Ananda, di mana yang lebih dulu terdorong ke depan, lebih dulu terdorong daripada dari sekelompok orang ini ataupun yang satu orang ini? Yang orang. Iya, jadi seperti rumus tadi kan semakin besar gaya maka semakin besar juga perpindahannya. Maka untuk yang ini kan semakin banyak orang maka semakin banyak juga tenaga atau gaya yang dikeluarkan, maka lebih jelas dia lebih dulu terdorong mobilnya dibandingkan dari gambar yang kedua. Ibu mau ngetes Ananda semua nih. Jika ibu kasih gaya sebesar 10 Newton pada sekelompok orang ini saat mendorong mobil mogok dan perpindahannya 2 meter, berapa usaha yang telah dilakukan? 20. Benar. Jawabannya adalah 20 joule. Nah, jadi Ananda semua, ketika Ananda beraktivitas di kos ataupun di kampus, di mana aja lah, saat Ananda merasakan hal-hal berikut ini, maka Ananda semua sudah melakukan konsep usaha dalam fisika. Di mana yang pertama, ketika Ananda beraktivitas itu, gaya yang Ananda berikan terhadap satu benda, lalu benda itu mengalami perpindahan posisi. Contohnya nih, saat Ananda di kos mengangkat galon yang semula di pintu Ananda angkat ke dalam kamar, maka itu sudah mengalami perpindahan. Dan di situ adanya konsep usaha. Lalu saat Ananda memberikan gaya, itu harus arah terhadap arah perpindahannya. Maksudnya saat Ananda mengangkat galon tadi kan dia diangkat ke atas kan, maka arah gayanya juga ke atas gitu. Nah, jadi nanti kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah kesimpulan materi kita. Mungkin boleh kesimpulan pertama Diva bacakan. Usaha dalam fisika adalah ketika benda diberi gaya dan mengalami perpindahan. Jihan nomor 2. Usaha dapat terjadi karena adanya gaya dan perpindahan. Azizah nomor 3. Misalnya usaha dihitung dengan rumus W sama dengan F dikali S. Terakhir Dinda. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dia mendorong meja, mengangkat ke meja, lalu mengayuh sepeda, lalu yang terakhir menendang bola. Nah, bagus sekali Anda semua. Ini adalah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Dan juga masih banyak yang Anda contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari itu. Mungkin Ibu akan kasih PR ya. Minggu depan boleh Anda kumpulkan Ibu cari beberapa contoh usaha lagi dalam di sekitar Anda. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi Anda semua yang telah aktif menjawab, bertanya saat pembelajaran tadi. Minggu depan boleh lebih semangat lagi ya, karena materi kita minggu depan tidak kalah menarik, yaitu tentang usaha dan energi. Kita akan mengetahui bagaimana usaha itu menyebabkan perubahan energi pada suatu benda. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.